Ya, selamat datang di materi fisika dasar. Kita masih lanjut di bagian listrik dan magnet, tema medan magnet yang bagian kedua. Jadi melanjutkan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita membahas mengenai apa sih sebetulnya medan magnet, bagaimana medan magnet itu terbentuk dari muatan itu, dan bagaimana sifatnya kalau misalkan si muatannya positif atau negatif, dan kalau misalkan ada banyak sekali muatan, itu nanti muatan totalnya seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk ini yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi bagaimana kalau misalkan kita memiliki n buah atau ada beberapa buah muatan, kira-kira medan listriknya itu seperti apa, dan nanti medan listrik totalnya itu ya tinggal dijumlahkan saja secara vektor seperti itu. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah mengenai bagaimana sih si medan listrik ini membentuk pola-pola yang disebut pola medan listrik. Ini akan dibatasi untuk kasus yang 2 dimensi saja supaya lebih mudah untuk visualisasinya. Jadi ini contohnya, kalau misalkan ada 2 buah muatan yang di merah ini gitu. Merah ini untuk yang pertama itu contohnya kalau muatannya itu positif dan positif. Itu jadi nanti karena muatan positif dan positif itu muatannya sama, pasti akan tolak menolak. Nah, si medan gayanya itu atau medan listriknya itu polanya itu nanti awalnya itu keluar karena positif, karena source gitu. Tapi ada di batasan di sini itu medannya itu saling bertabrakan dan terlihat bagaimana mereka saling menolak gitu. Jadi ada yang menolaknya ke atas dan ada yang menolaknya ke bawah gitu. Jadi secara total sebetulnya itu jadi seperti tolakan untuk supaya jangan terlalu dekat gitu dia jadi nantinya seperti itu. Nah, sama halnya untuk kalau muatannya itu negatif dan negatif. Jadi di sini negatif dan ini negatif. Karena sifatnya sink, kalau negatif itu jadi si medan listriknya menuju ke muatannya. Jadi di sini semua medan listriknya menuju ke muatannya, tapi sama di daerah ini, di daerah tengah ini dia bertabrakan, sehingga inilah sifat tolak menolak itu. Lain halnya kalau misalkan ada 2 buah muatan listrik yang muatannya berbeda. Yang ini contohnya, yang ini positif dan yang ini negatif. Di sini positif sebagai source, jadi arah medan listriknya keluar, dan yang negatif arah medan listriknya ke dalam karena sink. Nah, di sini terlihat bahwa source-nya itu menuju ke sink gitu. Dan ini yang menggambarkan bahwa terjadi tarik-menarik antar 2 muatan itu gitu. Karena memang seperti saling mengisi gitu. Jadi yang satu sebagai sumbernya, yang satu sebagai sinknya, seperti itu. Nah, untuk visualisasi, kalau misalkan kita dekatkan si muatan itu, terlihat bahwa semakin mendekati gaya dari kalau misalkan ini yang muatannya yang sama, maka gaya tarik menariknya akan semakin kuat di sini. Dan semakin melebar ke ini asalnya di sini saja, tapi nanti semakin melebar ke atasnya dan ke bawahnya gitu. Terlihat. Nah, untuk muatan yang sama juga terlihat di sini untuk muatan positif dan positif. Ini tolakannya semakin kuat di sini, semakin rapat di daerah sini, sehingga itu yang menandakan bahwa si pola-pola medan listriknya itu saling tolak menolak, tidak menyukai untuk bersama gitu, seperti itu. Nah, kombinasi antara muatan-muatan ini, terutama muatan yang dengan berbeda, ya muatan yang berbeda muatan antara positif dan negatif, ini akan membuat sebuah sifat yang baru gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 buah muatan positif dan negatif seperti yang sebelumnya, itu kan tarik menarik gitu. Nah, kalau ada 2 buah dan diam gitu pada jarak tertentu, itu kita sebut dengan momen dipol. Jadi ya akibat dari 2 buah muatan yang ada bersamaan gitu. Jadi ini disebut dengan dipol. Itu bergantung pada muatan dan ini posisi relatif antara muatan positif dan negatifnya gitu. Jadi ini jaraknya gitu. Dan besarnya itu nanti disimbolkan oleh P seperti ini. Nah, bisa juga kombinasi itu antara 4 buah muatan, tapi posisinya itu yang positif negatifnya harus selalu berseberangan gitu. Jadi tidak boleh ada yang positif dan positif itu berseberangan, tapi yang beda muatannya saja yang boleh bertetangga seperti ini gitu. Jadi di sini contohnya minus
di sininya positif, di sininya minus lagi, di sini positif lagi. Jadi akan membentuk 4 buah aliran seperti ini. Jadi yang pertama misalkan ini positifnya akan menjadi source untuk negatif yang di atas dan yang di sebelah kanannya. Lalu positif yang di atas itu sebagai source untuk yang di atas ini dan yang di bawah ini. Jadi aliran ini disebut dengan moment quadrupole. Jadi nanti aliran medan listriknya itu karakter dari quadrupole. Nah, kalau misalkan ada 4 buah muatan tapi di sininya negatif-negatif dan di sini positif-positif, ini tidak bisa disebut dengan quadrupole karena ini mirip dengan 2 buah dipole nantinya gitu. Jadi ada 2 buah dipole seperti itu. Nah, kita bisa menyimpan banyak sekali muatan di dalam suatu kotak ini, sistem yang ada di sini. Itu nanti pola-polanya akan semakin kompleks kalau misalkan kita menyimpannya secara sembarang seperti ini. Jadi ini akan menentukan bagaimana si pola-pola dari si medan listriknya itu sendiri. Nah, untuk eksperimen, kalau kita penasaran ingin melihat bagaimana sih sebetulnya pola-pola medan listrik ini bisa divisualisasikan secara sederhana, itu kita bisa menggunakan minyak sebagai alasnya gitu. Permukaannya, lalu bisa menggunakan tepung atau biji-biji tertentu yang dapat terpolarisasi gitu jadinya si bijinya itu. Jadi nanti si minyaknya itu disimpan dalam sebuah permukaan yang kotak ini gitu. Lalu di tengahnya disimpan sumber muatan. Nah, sumber muatan ini nanti kalau misalkan misalkan positif atau negatif, nanti secara eksperimen mungkin tidak akan terlihat karena memang di sini tidak akan ada panahnya, arahnya itu keluar atau ke dalam. Tapi kalau misalkan muatannya itu memang positif, ya nanti dia bentuknya source, tapi kalau negatif dia sink gitu. Nah, kalau muatan yang sama didekatkan, itu nanti polanya akan mirip dengan yang sebelumnya, yang hasil simulasi, yaitu ada tolak-menolak antar garis-garis medannya gitu. Ya, medan listriknya seperti itu. Sehingga karena memang muatan yang sama itu tidak ingin bersama gitu. Tapi kalau misalkan muatannya berbeda, positif dan negatif, nanti akan terlihat pola-pola yang saling tarik-menarik antara source menuju ke sink gitu. Di sini tidak bisa ditentukan, kalau secara kasat mata tidak bisa diperlihatkan source-nya yang mana, sink-nya yang mana gitu. Tapi kita perlu tahu dulu sumber yang kita miliki itu positifnya yang mana dan negatifnya yang mana. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang menarik dari medan muatan dan medan listrik itu adalah bahwa muatan itu menghasilkan medan listrik dan medan listrik itu bisa menentukan perilaku dari muatan gitu. Jadi seperti siklus sendiri. Jadi kita bisa membuat sebuah medan listrik dan nanti medan listrik itu digunakan untuk mengendalikan partikel yang bermuatan seperti itu. Jadi ini relasinya bisa saling digunakan kembali gitu. Nah, contohnya kalau misalkan saya punya muatan diam dalam sebuah medan listrik, jadi persamaannya kan yang sebelumnya juga sudah ada. Medan listrik itu adalah gaya yang diberikan per muatannya gitu, persatuan muatannya. Dan di sini gaya juga bisa jadi muatan yang dipengaruhi oleh medan listrik seperti itu. Nah, contohnya kalau misalkan saya punya muatan positif yang diam, asalnya kecepatannya 0, ini juga di sini sama dan di sini sama. Lalu saya beri medan listrik dengan arah yang berbeda gitu. Yang satu ke bawah, yang satu ke samping, yang satu ada sudutnya gitu, ke atas. Nah, yang akan terjadi adalah muatan yang asalnya diam ini, dia akan bergerak sesuai dengan arah medan yang ada, kalau muatannya positif. Jadi nanti gaya dari gaya luar dari partikel yang biru ini, itu akan mengikuti atau sama dengan arah si medan listrik yang diberikan. Ini contohnya ke bawah, yang ini ke samping, dan yang ini condong agak ke atas, seperti itu. Nah, ini untuk kasus yang ketika muatannya diam. Tapi kalau yang awalnya muatannya itu bergerak atau memiliki kecepatan tertentu, gitu, jadi kecepatannya tidak sama dengan 0,
Jadi ada berapa nilainya tapi tidak diketahui, misalkan seperti itu. Kalau kita berikan medan listrik, misalkan yang satu ke bawah, yang satu ke samping kanan dan kiri gitu, nanti ini akan menentukan bagaimana sifat si partikel yang sedang bergerak itu. Jadi contohnya kalau asalnya dia sedang bergerak ke kanan, itu nanti kalau diberi medan listrik ke bawah, nanti dia akan terbelokkan ke bawah seperti ini. Lalu kalau misalkan asalnya ke kanan, lalu diberikan medan listrik yang sejajar dengan arah kecepatannya dan sama itu arahnya, itu maka nanti akan terjadi percepatan. Jadi si partikelnya akan semakin cepat dari yang sebelumnya seperti itu, karena gayanya sama dengan arah kecepatan sebelumnya. Lalu kalau misalkan kita berikan medan listrik dengan arah terbalik dari arah kecepatannya, maka nanti si si muatannya itu akan diperlambat. Yang asalnya kecepatannya misalkan segini, tiba-tiba jadi lama-lama diam dan mungkin balik arah gitu. Jadi nantinya seperti itu. Nah, ini karakter-karakter penting yang nanti akan digunakan di aplikasinya itu untuk memanipulasi pergerakan partikel bermuatan gitu. Partikel bermuatannya bisa apapun juga gitu. Jadi tidak selamanya harus elektron atau proton atau partikel yang kecil lain, tapi nanti bisa bentuknya misalkan butiran apa yang diberi muatan itu bisa dikendalikan gitu. Nah, kalau kita memasukkan ke pergerakan persamaan gerak dari yang hukum Newton, itu relasinya adalah bagaimana si posisi itu akan berubah, itu ditentukan oleh kecepatan. Dan kecepatan itu akan berubah, itu ditentukan oleh percepatannya. Dan percepatan ini hubungannya itu adalah jumlah gaya yang diberikan pada masa tertentunya gitu. Nah, gaya yang sebelumnya untuk muatan itu yang bekerja itu adalah muatan yang dipengaruhi oleh arah medan listriknya, seperti itu. Sehingga nanti dengan memasukkan si A ini, dengan F-nya diganti dengan yang QE ini, maka kita bisa dapatkan persamaan untuk memanipulasi dari si partikel bermuatan gitu. Jadi ini khusus untuk yang bermuatan, karena gayanya yang mempengaruhi muatan tertentu, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita berikan, ini mirip dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan kita sebelumnya hanya satu buah muatan, tapi di sini ada variasi. Jadi yang garis biru ini adalah muatan positif, yang merah itu muatan netral, dan yang orange ini adalah muatan negatif. Jadi dia bergerak ke sini, asalnya bergerak ke arah sumbu X, lalu ada medan yang ke atas. Nah, ini akan membelokkan muatan positif menuju ke atas, tapi muatan negatif itu kebalikannya, gitu. Jadi ke bawahnya. Sedangkan muatan netral karena tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet, maka nanti muatan yang netral itu akan tetap lurus saja, tidak akan terpengaruh. Sama halnya kalau kita membalikan arah dari medan listriknya, seperti ini. Jadi nanti karena arah dari muatan positif harus selalu mengikuti vektor dari si medan listrik, maka nanti dia terbelokkannya ke bawah gitu kalau yang muatan positif. Sedangkan yang negatif itu kebalikannya, jadi ke atas. Dan yang netral masih tetap lurus saja. Nah, ini juga sama kalau misalkan kita tembakan partikel bermuatan Q1 itu mendekati sebuah muatan lagi gitu. Kalau misalkan muatannya itu berbeda, yang ditembakkan itu adalah muatan positif, sedangkan yang diamnya ini adalah muatan negatif, maka nanti dia akan terbelokkan dan ingin menempel sebetulnya. Tapi kalau misalkan kecepatannya terlalu tinggi, maka nanti akan seperti ini. Gitu. Nanti kalau misalkan kecepatannya lambat, mungkin akan menempel seperti ini. Lain halnya kalau misalkan di sini kita simpan muatan positif. Jadi nanti ketika ditembakkan, dia akan menolak ke atas seperti ini. Itu akibat dari medan listrik yang dihasilkan dari muatan ini juga sama. Nah, ini juga sama. Contohnya kalau misalkan ada sebuah muatan positif ditembakkan dari sini, lalu di jalurnya ini ada muatan positif juga, maka nanti di sini akan ditolak oleh muatan yang positif pertama, lalu dibelokkan ke bawah, lalu ditolak lagi.
ditolak lagi dan akhirnya kembali ke jalur yang sama dengan sebelumnya gitu, hampir sama. Seperti itu. Mengendalikan jalur dari muatan ini cukup penting untuk beberapa aplikasi yang nanti ada video khusus yang akan membahas tentang itu. Jadi ini salah satu contohnya juga, karena muatan itu memiliki massa juga, bagaimana sih efek pembelokan kalau misalkan massanya diperkecil. Misalkan contohnya ini saya buat massanya yang hijau ini itu yang sangat berat dan yang biru ini yang sangat ringan, 10 pangkat minus 2 gitu, atau 0,01. Nah, jadi semakin berat semakin sulit untuk dibelokkan. Jadi hijau ini semakin menurun itu nanti akan semakin jadi yang ungu, yang orange, yang merah, dan yang biru. Jadi bagaimana mengendalikan sebuah partikel pun kita harus tahu massanya kira-kira berapa ya, supaya nanti kita bisa mengendalikannya dengan medan listrik yang lebih kuat atau cukup yang ringan saja gitu. Bergantung dari massa dari partikelnya. Ini sama untuk yang muatannya itu positif, kalau ini muatan negatif. Jadi arahnya kebalikan gitu kalau yang negatif. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu pengaruh kalau misalkan muatan positif dan negatif ditembakkan kepada ya ini muatan positif dan positif, sorry. Lalu ditembakkan pada muatan yang diam, ini yang negatif, dan ini yang positif. Kalau misalkan posisi awal itu akan menentukan juga bagaimana proses pembelokannya. Jadi kalau di sini contohnya kalau yang sangat mendekati dari sumbu Y-nya, dia akan terbelokkan dengan cepat. Dia awalnya memang ingin menempel tapi terbelokkan. Kalau misalkan semakin jauh nanti beloknya akan semakin ya tidak drastis gitu seperti yang sebelumnya. Sama halnya kalau misalkan disimpan di bawah itu nanti dia akan menuju ke muatan yang berbedanya dan dilontarkan seperti itu. Untuk kasus yang muatannya sama itu ya mirip juga dengan sebelumnya, yang berbeda hanya dia ditolak gitu. Jadi kalau yang contohnya ini yang biru ini karena sangat dekat maka tolakannya semakin tinggi gitu. Tapi semakin jauh itu tolakannya semakin rendah seperti ini. Ini juga salah satu contoh simulasi kalau misalkan saya menembakkan partikel dengan muatan positif di sini ke arah yang acak gitu. Nanti pola-pola pergerakan dari si muatannya itu akan ya random seperti ini karena memang saya tembakan secara acak gitu. Hanya saja yang diamnya itu adalah muatan sekelilingnya gitu. Ini positif semua, berarti tidak mungkin ada yang menuju ke arah positifnya. Jadi dia akan selalu menghindari ke arah yang vertikal atau horizontalnya. Sedangkan kalau di sini ada daerah yang negatif yang disukai, jadi pola partikelnya itu akan lebih menuju ke yang di daerah yang negatif ini, karena positif sangat menyukai negatif. Dan yang ini juga kalau semuanya negatif maka kemungkinan besar dia ya pola-polanya itu akan mengejar ke seluruh partikel muatan negatifnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh ketika kita simulasikan dengan sudut yang berbeda awalnya itu nanti kita bisa mengendalikan bagaimana si partikel itu akan ya maksudnya bergerak gitu. Nanti sampai akhirnya dia bergeraknya itu hanya melingkar seperti mengorbit planet yang mengorbit. Seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang mempengaruhi bagaimana untuk memanipulasi sebuah muatan supaya bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, untuk bagian video tentang medan listrik bagian 2 ini cukup sekian. Saya buka pertanyaan dulu saja.